Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di kelas 11 ya, jangan bosan-bosan. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah naik di kelas 11. Untuk 1 tahun ke depan nanti saya akan mengajar matematika peminatan lagi. Yang kemarin matematika wajib, jadi kelas 10 itu kemarin saya ngajar ada yang matematika wajib, ada yang matematika peminatan. Tapi yang di kelas 11 saya ngajar khusus matematika peminatan. Nah, untuk matematika peminatan di kelas 11 itu nanti ada 4 bab. Bab yang pertama nanti mengenai persamaan trigonometri. Bab yang kedua nanti mengenai jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus, itu bab yang kedua. Bab yang ketiga mengenai lingkaran. Kemudian yang terakhir mengenai polinomial atau suku banyak. Jadi 4 bab itu nanti dibagi menjadi dua bab awal itu di semester 1, 2 bab terakhir di semester 2, yaitu semester 1-nya persamaan trigonometri dan jumlah dan selisih sinus kosinus. Untuk yang persamaan trigonometri ini nanti banyak kaitannya dengan materi yang kalian pelajari di kelas 10, terutama di matematika wajib. Jadi nanti nyambungnya di matematika wajib, bab trigonometri kalau tidak salah ya. Langsung saja, untuk mempersingkat video ini saya jelaskan mengenai persamaan trigonometri. Simak videonya. Nah, langsung saja kita masuk bab yang pertama mengenai persamaan trigonometri. Nah, yang pertama kita akan pelajari mengenai persamaan trigonometri dasar. Dasar itu berarti yang paling sederhana. Sebelum saya jelaskan mengenai persamaan trigonometri dasar, saya ulangi sedikit mengenai materi trigonometri pada kelas 10, yaitu nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Perlu kalian ketahui bahwa satu putaran itu berarti 360 derajat, itu terbagi atas 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran yang pertama semua nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan itu bernilai positif. Semuanya bernilai positif. Tapi saya yang tulis sin, cos, tan saja. Sin, cos, tan semua bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif itu cuman sin, yang lainnya negatif. Kemudian kuadran 3 itu yang bernilai positif itu yang tan, yang lain bernilai negatif. Dan kuadran 4 yang bernilai positif itu yang cos, yang lain bernilai negatif. Untuk rumus di kuadran 1, kalau kuadran 1 tidak ada rumusnya, karena kan sudah kita ketahui nilai trigonometri dari 0 sampai 90. Saya ingatkan lagi di sini tabel nilai trigonometri dari 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian ini sin, cos, tan. Nilai dari sin 0 itu 0, nilai dari sin 30 setengah
Ini setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian yang cos dibalik 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kemudian yang tan 0 itu 0, kemudian sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak terdefinisi, tak hingga. Nah, itu pelajaran di kelas 10. Misalkan sin 100, rumusnya dulu untuk di kuadran 2, rumusnya apa coba yang masih ingat? Rumusnya 180 min alfa. Untuk alfa itu sudutnya ini 180 plus alfa, yang ini 360 min alfa. Itu rumusnya. Masih bingung? Saya kasih contoh lagi. Ini harusnya di kelas 10 kalian sudah mempelajari. Misalkan sin 120 derajat, kan di tabel tidak ada, adanya kan 0 sampai 90. Nah, 120 itu masuk kuadran berapa? Kan masuk di kuadran 2. Rumusnya apa? 180. Saya ulangi lagi, tadi agak tersendat videonya. Sin 120 derajat itu sama dengan sin berapa? Nah, di sini kan gini, 120 derajat kan tidak masuk di tabel ya, karena di tabel adanya 0 sampai 90 derajat. Nah, sedangkan sin 120 masuk di kuadran berapa? Kuadran 2, karena dari 90 sampai 180 itu kuadran 2. Maka 120 masuk di kuadran 2. Nah, kalian lihat rumus di kuadran 2 itu 180 min alfa. Maka untuk menjadi 120 itu 180 dikurangi berapa? Dikurangi 60 derajat. Sama dengan, karena sin di kuadran 2 nilainya positif, maka tetap di sini sin tetap positif. Sin berapa? Kalian ambil yang belakang, sin 60 derajat. Berapa? Setengah akar 3. Beda lagi jika sin 240 derajat. Nah, masuk kuadran berapa? Masuk kuadran 3. Sin nilainya negatif ya di kuadran 3 ya. Rumusnya dulu sin 180 plus berapa? Untuk menjadi 240 plus 60 derajat. Nah, karena sin bernilai negatif, maka di sini min sin ambil yang belakang 60. Berarti min setengah akar 3. Itu materi di kelas 10 di semester 2 bab trigonometri itu. Kemudian bagaimana untuk sudut-sudut yang di atas 360, misalnya sudut cos 420 derajat. Nah, cos 420 derajat itu kan lebih dari 360. Nah, ini bisa ditulis 360 derajat plus berapa biar jadi 420? 60 ya. Nah, bisa ditulis sisanya. Kalau lebih dari 360 sisanya 60 derajat. Berarti cos berapa? Cos 60 berapa? Setengah. Tuh, sekilas materi di kelas 10. Nah, kita masuk di persamaan trigonometri sekarang. Untuk persamaan trigonometri ada 3 persamaan. Ada 3 rumus yang berlaku pada persamaan trigonometri, yaitu untuk sin, cos, dan tangen. Untuk yang sin, jadi kalau ada persamaan sin x sama dengan sin alfa, maka untuk mencari nilai x yang mungkin, x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalian lihat sin itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 3 negatif, kuadran 4 negatif. Karena positif di kuadran 1 dan kuadran 2, kamu lihat rumusnya di kuadran 2, 180 min alfa. Maka di sini rumus persamaan yang kedua, X sama dengan, kalau yang pertama tadi alfa, yang kedua 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Itu untuk yang sin. Kemudian untuk yang cos X sama dengan cos alfa, maka berlaku yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua berlaku X sama dengan, lihat, cos di sini, cos itu positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu kan rumusnya 360 min alfa. Nah, 360 min alfa itu bisa ditulis langsung begini, min alfa sama saja plus K kali 360 derajat. Itu. Kemudian yang ketiga, untuk tan X sama dengan tan alfa, maka ini sebenarnya juga ada dua kemungkinan, tapi nanti disederhanakan jadi satu. X sama dengan alfa plus K kali 360. Kemungkinan yang kedua, X sama dengan, kemungkinan yang kedua, tan itu positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 3 itu rumusnya 180 plus alfa. Ya, tulis di sini 180 plus alfa plus K kali 360. Nah, ternyata dua kemungkinan ini bisa diringkas jadi satu. Jadi apa? X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Itu ya. Nah, ini diingat-ingat, nanti persamaan ini akan kita gunakan di bab 1 dan bab 2. 1, 2, 3. Itu contoh soal persamaan trigonometri. Ini persamaan yang paling sederhana. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari, misalkan, cos X ya, cos X sama dengan berapa, misalnya cos 50 derajat. Nah, persamaannya seperti ini, sederhana. Rumusnya tadi diingat-ingat, untuk menyelesaikan perlu kalian mengingat rumus. Tadi rumusnya ada dua kemungkinan. Kalau cos X sama dengan cos A, maka kemungkinan yang pertama cos alfa, maka kemungkinan yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360. Kemungkinan yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 360. Ini ya rumusnya ya. Oh, ini maaf, ini soal saya tambahi untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Jadi khusus untuk X nya harus lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Karena kalau tidak dibatasi seperti ini, nanti himpunan penyelesaiannya tidak terbatas. Yuk, kita masukkan rumusnya. Jadi soalnya kan cos X sama dengan cos 50. Maka yang pertama, X sama dengan alfa.
Alfanya berapa? 50 derajat plus K kali 360. Kemudian oh ya, saya tadi kelupaan untuk yang ini. Nah, ini itu K-nya berjalan ya. K-nya berjalan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berjalan. Di K di sini. Nah, itu berjalan. Kita kembali lagi ke sini. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan, kalau 0 K-nya ganti 0, berarti kan 0 kali 360 berapa? 0 ditambah 50 berarti 50. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 1 kali 360, hasilnya 360 ditambah 50, hasilnya 410. Tetapi sudah tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena ini lebih dari 360. Kan X-nya harus kurang dari atau sama dengan 360. Sedangkan di sini 410, berarti sudah tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi, ini tidak usah dilanjutkan K sama dengan 2, karena tetap nanti tidak akan memenuhi. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, X sama dengan rumusnya min alfa. Berarti min alfanya berapa? 50 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X nya sama dengan 360 kali 0, hasilnya 0 ditambah min 50, hasilnya tetap min 50. Nah, min 50 itu memenuhi atau enggak? Kita lihat di sini syaratnya, X harus lebih besar atau sama dengan 0. Padahal di sini min 50 berarti kan kurang dari 0. Nah, ini sudah tidak memenuhi. Tapi jangan langsung tergesa-gesa mengakhiri. Coba kalian perhatikan untuk K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, X sama dengan 1 kali 360. Hasilnya 360 dikurangi 50. Berarti 310 derajat. Memenuhi lagi. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 kali 360, 720. 720 dikurangi 50, hasilnya 670 ya. Iya. Nah, ini sudah tidak memenuhi lagi. Nah, untuk K sama dengan 3 pasti juga tidak akan memenuhi lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu X yang memenuhi saja, yang tidak memenuhi tidak usah dimasukkan. Berapa saja? Ini tadi 50 derajat. Kemudian 310 derajat. Nah, selesai. Itu untuk nilai untuk persamaan cos X sama dengan cos 50 derajat. Contoh yang kedua, sekarang dalam bentuk pi. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan, misalkan tan berapa ya kalau dalam bentuk pi, misalkan tan pi per 3. Untuk saya batasi, X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Pi itu berapa sih pi? Kalau kalian ingat-ingat lagi, pi bukan yang 22/7 atau 3,14 ya. Kalau di trigonometri, pi itu berarti 180. Berarti kalau 2pi, 180 kali 2, 360. 0 sampai 360. Nah, penyelesaian. Nah, kita ingat-ingat lagi rumusnya untuk tan. Tan X sama dengan tan alfa, maka kemungkinannya tadi cuman ada satu ya, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Nah, karena ini dalam bentuk pi, maka kalian bisa mengubahnya jadi tak taruh di bawah aja. X sama dengan alfa plus K kali 180 itu sama dengan pi ya. Menggunakan rumus yang ini karena
perintahnya dalam bentuk pi. Nah, yuk masukkan sini aja biar irit. Tan X sama dengan tan pi per 3. Maka kemungkinannya cuma satu. X sama dengan alfanya berapa? Pi per 3 ditambah K kali pi. Kita jalankan K-nya untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kali pi, hasilnya 0 ditambah pi per 3, hasilnya tetap pi per 3. Untuk K sama dengan 1, berarti 1 kali pi, berarti pi ya. Pi per 3 ditambah pi, kita samakan penyebutnya pi per 3 plus, kalau ini 3 berarti atasnya 3 pi, kan gitu ya. Kan 3 bagi 3 pi 1, nah jadi pi. Nah, karena sudah sama penyebutnya, ini berapa angkanya di sini penyebutnya 1 ya. Maaf. Koefisiennya 1 ditambah 3 berarti 4 per 3 pi. Nah, karena 4 per 3 pi masih kurang dari 2, maka kita lanjutkan K-nya. K sama dengan 2, X sama dengan pi per 3 ditambah 2 kali pi, berarti kan 2 pi. Nah, ini kan 2 pi tambah pi per 3, pasti dia sudah lebih dari 2 pi. Di sini kan X-nya harus kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, di sini 2 pi plus pi per 3, berarti dia nilainya sudah lebih dari 2 pi. Tidak usah kita hitung, pasti dia tidak memenuhi. Karena lebih dari 2 pi. Nah, kalau seperti itu, maka karena yang memenuhi pi per 3 dan 4 pi per 3, himpunan penyelesaiannya bisa ditulis pi per 3 dan 4 per 3 pi. Nah, paham ya? Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Untuk tugas nanti saya berikan di e-learning, silahkan dipelajari. Yang tidak tahu silahkan bertanya lewat e-learning, bisa lewat WhatsApp juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.